Oke, teman-teman semuanya, ini proses dasar yang pertama adalah pemukulan ya. Jadi tidak langsung ya, Bang. Tidak langsung. Jadi prosesnya jadi tidak semerta-merta langsung dipotong terus disuling. Ini Ya. adalah pemukulan yang kedua kalinya ini. Kedua kalinya. Iya, pemukulan yang kedua kalinya setelah pemukulan 12 hari yang lalu. Oh, setelah 12 hari yang lalu. Oke, kita praktekkan. Pertama kita pukul bagian bawah unggar, itu pohonnya. Langsung kita pukul unggarnya. Itu unggarnya namanya. Unggar atau tandannya. Nah, pemukulan seperti ini dilakukan dengan durasi minimal sekitar 10 menitan. 10 menit. Iya. Berarti pemukulan ini ya ini yang kedua, berarti berapa kali pemukulan tadi, Pak? Kalau munggar sedang kayak gini sekitar 3 kali aja cukup. 3 kali. 3 kali pemukulan cukup. Karena buah arennya baru masih kecil ya. Iya. Sebenarnya buah aren kecil maupun besar itu pengaruh tidak hasilnya, Bang? Kalau walaupun tidak ada pemukulan atau proses misalkan. Pengaruh juga. Oh, jadi memang harus melalui proses ya. Iya. Kalau nggak melalui proses ya nggak ada airnya, ini niranya nggak bakalan keluar. Pemukulan ini tidak perlu keras, yang penting ini munggar atau bunganya itu bergetar. Karena getaran inilah yang membuat munggar itu menjadi masak pukulannya. Oh. Iya. Apa bisa dikatakan untuk membuka pori-pori bukan? Ya bisa dibilang seperti itu juga. Untuk membuka pori-pori supaya air niranya keluarnya nanti lancar. Untuk satu tangkai ini ya. Ini kalau sudah selesai buat penyulingan itu menghasilkan berapa banyak Kalau ini air dulu, niranya? kalau ini dulu tergolong arennya ini termasuk pohon aren pilihan dulu waktu nanamnya. Jadi ini bisa tembus 20 literan bahkan lebih ini. Oh, karena pilihan ya? Ya karena pilihan bibitnya dulu ini. Oh. Ya, ini kan bisa kita lihat ini adalah bekas sadapan yang pertama dulu itu. Oh. Sampai habis ini benar-benar permanen ini airnya. Oh, kalau misalkan satu pohonnya ada 2 atau 3 tangkai itu tetap masih bisa semuanya bisa dipakai semuanya. Semuanya bisa dikerjakan ya, bisa dipakai. Oh gitu. Bahkan sampai ke tanah nantinya. Oh. Ini bakalan turun nih, sekarang keluar. Terus untuk berapa lama jangkauannya dia untuk tidak mengeluarkan air lagi nih? Sampai pohon itu mati atau setelah munggar ini keluar yang paling bawah, yang dari semeter dari tanah itu baru berhenti. Unggar itu bibit aren. Bukan. Bibit ini. biji. Oh ya, maksudnya Iya. itu biji Bunganya ya. bunga ini ya. Aren ya. Bunga aren gitu ya. Iya. Nah, coba ini berarti dia tidak mengeluarkan air itu kalau pohonnya sudah mati. Sudah mati ya, benar. Berapa lama jangkauan ini pohon ini mati? Sekitar 10 tahunan mungkin. 10 tahunan, luar biasa 10 tahunan ya. Jadi satu tandan ini seperti ini kita bisa menghasilkan nanti kalau berair ini bisa digarap ini sampai 6 bulan bahkan 5 bulan. 5 bulan sampai 6 bulan baru habis ini. Baru habis. Baru habis. Jadi masa pengeluaran airnya itu sampai 5 sampai 6 bulan. 5 sampai menghasilkan air nira. Wow, luar biasa Iya. berarti ya gitu kan. Coba bayangkan misalkan satu hari aja dapatkan 20 liter lebih. Iya. Ya kan? Berarti kan kalau nira malamnya dapat 20 liter, berarti nira sorenya sudah jelas 15 literan itu.
15 literan. Ya, berarti 35 liter itu satu hari satu tandan ini. Tuh, satu tandan 35 liter kan, luar biasa kan. Nah, ini dah teman-teman semuanya, kalau seandainya kita memproses dari awal itu kalau bisa jangan asal-asalan, lebih baik kita tanyakan dulu yang benar yang jelas bagaimana langkah-langkah awalnya agar untuk memulai bisnis ini tidak main-main dan hasilnya juga maksimal. Dan jangan salah, gula aren bila gula aren itu hasilnya baik, bagus, tentunya juga negara-negara lain juga akan membutuhkan gula aren dan bisa diekspor. Seperti itu. Ini penjelasannya lagi untuk lanjutnya. Kalau sudah kita lakukan pemukulan durasi sekitar 10 menit atau 15 menit, baru kita lakukan pengayunan. Pengayunan? Ya, pengayunan ini adalah berguna sekali untuk membuka pori-pori. Membuka pori-pori. Ya, pengayunan ini dilakukan dengan jumlah 75 kali setiap habis pemukulan. Oh. Ya, pengayunan dilakukan seperti ini. Bisa kita hitung. Ya, langkah-langkahnya teman-teman ya. Jadi nggak setelah dipukul udah selesai, tidak ya. Tapi ada langkah keduanya yaitu langkah pengayunan. Ya, ini langkah pengayunan seperti ini, dan kalau bisa itu dihitung aja dalam hati. Kurang lebih sekitar 75 sampai 100 kali dalam pengayunan. Ya, jangan sampai kurang, lebih nggak apa-apa. Gitu. Karena ini akan berpengaruh dari hasil nira. Kalau tidak percaya silahkan Anda coba. Ya. Ini sudah banyak sekali yang mengikuti cara-caranya dan bukan hanya 1-2 orang yang mengikuti caranya, tapi sudah banyak sekali, sudah tidak terhitung orang yang mengikuti langkah-langkahnya ini. Dan hasilnya pun luar biasa sampai maksimal. Ya, ini dia adalah proses langkah awal untuk penyulingan gula aren, penyulingan air nira ya. Jadi tidak langsung dipotong tangkainya langsung disuling, tidak, tapi ada proses dari awal ya. Proses dari awal pembersihan tangkai-tangkainya, terus kemudian dilakukan pemukulan, dan pemukulan itu pun juga tidak nggak semerta-merta setelah dipukul langsung sudah diayun sudah langsung disuling, tidak. Ternyata itu ada jarak sekitar 12 hari, dak? Ya, ini sehabis dipukul dan lalu diayun, setelah itu kita biarkan saja ini munggar sampai 12 hari kemudian baru kita lakukan pemukulan dan pengayunan kembali. Tuh teman-teman ya, 12 hari ya, 12 hari ya. Setelah itu baru dilakukan pemukulan kembali dan diayun kembali ya. Sampai 3 kali ya. 3 kali, ya. Kalau yang biji ini 3 kali ya, tapi kalau besar-besar bikin 4 kali ya. 4 kali ya. Berarti tergantung biji arennya ini besar atau kecilnya, tua atau mudanya ya. Nah, setelah pemukulan terakhir ini kita jedah dulu. Jedahnya itu untuk masa penyembuhan bekas pukulan dan ayunan. Itu berapa lama? Itu tergantung melihat keadaan bunganya. Ada yang seperti bunga seperti ini, biasanya kita biarkan bunga sampai wangi lengket. Wangi dan lengket ya. Wangi lengket baru kita langsung. Berarti ada perubahan dulu ya, ada perubahan dari buahnya ya? Iya, ada perubahan ya. Ya, ini kalau berminyak dan wangi lengket. Berminyak, wangi dan lengket. Oke, itu tanda-tandanya ya teman-teman ya. Kalau ada tanda-tanda seperti itu berarti udah siap berarti ya. Sudah siap. Eksekusi atau dipotong. Dikasih dipotong ya, setelah dipotong baru dilakukan penyulingan ya. Oke, ya makasih ini seorang praktisi yang berpengalaman telah mempraktekkan dari awal ya. Kita lanjut nanti untuk selanjutnya.